Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan mata kuliah General English, pertemuan ke-12 yang seharusnya kita bisa bertemu tatap muka atau hybrid. Tetapi karena ada satu dan lain hal, em, kampus memutuskan untuk pertemuannya dibuat menjadi rekaman video. Oke. Dan mohon maaf kalau misalnya ada gangguan di sini karena saya di rumah ini saya sedang hujan kebetulan sekarang. Jadi kalau misalnya ada noise, perhatikan dengan sesama ya. Oke. Sebelum mulai dengan materi ke-12 ini, saya mau mengingatkan teman-teman untuk segera mengerjakan kuis dan tugasnya. Jadi tidak sampai tertumpuk dengan mata kuliah lain dan nanti akhirnya menyebabkan teman-teman mengerjakan kuis dan tugasnya dan submit tugasnya terlambat. Nanti nilainya akan berbeda dan lebih kecil pastinya ya. Oke. Jadi materi untuk pertemuan ke sesi 12 ini kita akan membahas tentang preposition. Saya harap teman-teman juga sudah terbiasa ya. Kalau misalnya contohnya ada pulpen di atas meja. The pen is on the table. On itu adalah preposition. Tapi preposition itu tidak hanya tentang posisi, karena namanya preposition, jadi kepikirannya hanya tentang posisi. Enggak. Tapi preposition itu yang menyatakan tentang kata penyambung gitu. Contohnya, I live in Bandung. Nah, in-nya itu adalah preposition. Itu masih lokasi lagi. Tapi kalau misalnya menunjukkan waktu, preposition of time kita sebutnya. Contohnya, I usually sleep at 10. Saya biasanya tidur setiap jam 10. I always hang out on Saturday. Nah, si on-nya itu preposition, tapi itu preposition of time. Kalau yang sebelumnya preposition of place. Nah, gimana kita menggunakannya? Kita akan lihat ya. Okay, there you go. This is the material for today. We're gonna talking about the preposition. So, apa itu preposition? Preposition are used to express the relationship of a noun or pronoun or another grammatical element functioning as noun to the rest of the sentence. The noun or pronoun that is connected, tuh ada kata-kata connected ya, menyambungkan by the preposition is known as the object of the preposition. Okay, preposition and their object together form prepositional phrase. Frase preposition, which can function as either adjective atau bisa juga menjadi adjective atau biasanya adverbs. Kita bantu kata kerja. Kita udah membahas waktu itu adverb ya, pakai lately. There is a film at noon we could see. Nah, adjectival modifying the noun film. At noon. At noon. Dan ini juga menggunakan ya. He hit the nail with hammer. Nah, ini prepositionnya. With a hammer. With a hammer. Adverbial. With. Kalau di bahasa Indonesia kan dia memukul paku dengan. Nah, si dengannya itu preposition. Dengan sebuah palu. Itu contohnya ya. Nah, tadi juga saya bilang kan ada preposition of place, preposition lalala gitu kan. Nah, ada apa aja sih? Nah, kita bisa dilihat di sini kategorinya apa aja. Ternyata banyak. First thing yang paling sering muncul adalah preposition of time, place, direction or movement, agency, instrument or device, reason or purpose, connection, dan origin. Tapi kita akan bahas yang elementary dan sering digunakan dan banyak juga teman-teman salah. Oke? Kita ngomongin dulu preposition of time. Preposition of time describe when or for how long something occur or will occur. The three most common preposition of time are at, in, and on. Each preposition of time refers to a different increment of point in time. Kita lihat di tabelnya aja ya. Like we have read before, seperti yang sudah kita baca sebelumnya, nih, preposition of time itu yang paling penting teman-teman bisa menggunakan ini dulu aja. At, in, sama on. Kalau at itu specific and short times of day.
Let's meet at noon. Nah, noon itu sudah pasti jam 12. Sudah pasti jam 12. Sampai jam 11.59 masih disebutnya morning. Tepat jam 12, noon. Makanya spesifik. Setelah lewat dari jam 12 sudah disebutnya afternoon sampai jam 6. Sampai jam 6 sampai jam 5 mungkin ya. Nah, setelah itu masuk evening. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalnya penggunaannya bulan, tahun, atau specific times of day, pakainya in. Gitu. And I will go to Japan in January. In the next January. Jadi Januari bulan depan saya akan ke Jepang gitu misalnya. Nah, penggunaannya juga nih seperti ini nih. Beth start school in August. Nah, kalau misalnya bulan penggunaannya pakai in. Berbeda kalau misalnya bulannya ada tanggalnya. Misalnya, contoh ya, August 28 misalnya. Ininya jadi on karena sudah pakai tanggal ya. In, on, at itu nggak boleh salah. Nanti pertemuan tatap muka kita akan tes satu-satu penggunaan in, on, at ya. Ini dulu aja. Kalau misalnya yang lain-lainnya jarang kepake sih. Oke. Nah, teman-teman bisa akses di sini ya. Teman-teman juga bisa download PPT-nya kan. Lalu yang paling sering digunakan dan banyak juga kesalahan adalah preposition of place. A preposition of place describe where something is located in reference to something else or where something occur or will occur. Nah, kalau misalnya tadi ngomongin waktu, sekarang ngomongin tempat. Nah, ini lebih banyak, nggak hanya in, on, at aja. Ini lebih banyak. Contohnya ya, in, on, at udah pasti ya. Specific point or location. I live at Jalan Soekarno-Hatta number 448. Saya tinggal di Jalan Soekarno-Hatta, pakainya at. Ben is planning on staying the night at hotel. Nah, hotelnya udah spesifik gitu kan, nggak tinggal di mana di Bandung. Kalau misalnya pakainya Bandung, pakainya pakai in. I live in Bandung. Gitu. Tapi kalau misalnya mau pakai jalan, street, nama jalan kayak gitu spesifik pakainya at. On, surface or tops of thing. Kayak tadi saya bikin contoh. Pulpen ada di atas meja. Kan di atas itu adalah di permukaannya meja. On the table. The pen is on the table. Kayak gitu. Kalau misalnya by, near, close to, yang jaraknya dekat. The library is near to the train station. My house is near to the mosque. Rumah saya dekat dari masjid. Next to adalah yang sebelahnya. My house is located next to the mosque. Rumah saya berlokasi di sebelah masjid. Between. Kalau between, di antara. My house is located between mosque, between the mosque and the park. Rumah saya berada di antara masjid dan taman. Nah, kalau behind, di belakang. My house is located behind the hospital. Misalnya. Rumah saya berlokasi di belakang rumah sakit, for example. In front of, udah pasti ya, tahu ya teman-teman. In front of, itu di depan. Let's put the dresser in front of the window. Mari kita simpan, posisikan dresser di depan apa? Jendela. Above atau di atas, below itu under. Oke? Dan teman-teman bisa banyak latihan juga di sini. Oke. Nah, sisanya tidak terlalu banyak yang teman-teman sisanya banyak, bisa juga, sering juga teman-teman temui, tapi tidak akan terlalu sering dibandingkan dengan preposition of place sama preposition of time. Makanya teman-teman saya hanya menekankan di sini kuat yang harus dikuatkan adalah preposition itu, ngomongin preposition aja ya, preposition of time sama preposition of place. Sisanya teman-teman bisa baca sendiri dan nggak terlalu berat-berat juga dan nggak terlalu sering muncul juga. Oke? Karena nanti masih ada preposition of direction, to, from, dari, ke, gitu kan. Lalu ada juga preposition of agency. Nah, kayak gini nih. 3 siblings built the house. The house was built in 3 siblings. Pasti bentuk-bentuknya ya.
Ada preposition of instrument, by, with, kayak ini mah udah bawaannya ya, home, by, ferry, nggak pakai apa nih gitu. Preposition of reason, everything I did was for you, untuk kamu, kayak gitu ya. Dan sisanya juga masih banyak dan nggak terlalu berat dibandingkan yang sering pengucapannya atau penggunaannya salah seperti di preposition of time and place. Oke? One more time, saya mohon maaf kalau misalnya ini agak berisik. Jadi teman-teman video untuk pembelajaran sesi 12 ini akan cepat dan teman-teman bisa langsung kerjakan kuis dan tugasnya. Jangan dinanti-nanti lagi, segera dikerjakan. Terus saya juga mau mengingatkan teman-teman silahkan mulai dicicil esainya karena itu saya harus mengakui bahwa esainya atau tugas untuk kuasnya itu agak banyak. Jadi silahkan dikerjakan bersama teman di kelompok. Oke? That's gonna be all for our material for today. See you when I see you. Bye-bye. Ketemu di kelas, di tes lagi sama saya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.